Ya, udah. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah alhamdulillah. kabar baik. Oh ya, mohon maaf lahir batin ya. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Iya, selamat hari raya. Gimana Mas? Nih dana pensiun nih, soalnya lagi-lagi dana pensiun. Kemarin juga sampai ditanyain juga kan, dana pensiun lagi Ki. Iya, belum beres. Kalian tenang aja nih, belum beres nih dana pensiun nih. Aduh. Panjang soalnya pembahasan tentang dana pensiun ya. Iya kan, memang kadang-kadang kita berpikir kayaknya udah kok, udah beres. Ternyata kan nggak gitu. Kayak yang aku sampaikan tadi, gap antara realita sama gap antara ekspektasi kita ya kan, ekspektasi kita kan banyak Ya, mau kan tadi yang pensiunnya mau nyaman, mau enak dan segala macam. Tapi realitanya jomplang. Masih banyak orang-orang ternyata masih tuh ya yang pensiunnya masih ngarapin keluarga. Belum tentu pun keluarganya pula mampu nanti kan buat betul, ngebantuin betul. dia gitu. Nah, jadi mungkin kita mulainya ini tuh dari tips khusus dulu deh Mas nyiapin dana pensiun. Oke. Tip khusus nyiapin dana pensiun ya. Sebenarnya nggak ada sih. Tip khususnya itu gini. Saya tuh kepikiran akhir-akhir ini gitu kan. Mm-mm. Banyak pertanyaan yang masuk. Kapan sebaiknya menyiapkan dana pendidikan? Nah, dari situ berangkatnya kalau Ah, misalkan kapan mau nyiapin dana pendidikan ya sebenarnya kalau memutuskan mau punya anak terus kemudian sudah tahu akan punya anak, nah di situ mulainya kan menyiapkan dana pendidikan. Jawaban saya gitu. mm-mm. Terus kalau ditarik lagi sebenarnya tujuan yang paling utama kan mungkin kita berdua sudah setuju ya Mbak ya, kalau dana Setuju pendidikan itu kita. bukan tujuan paling utama dari sebuah perhitungan Betul. keuangan. Yang paling Betul. ultimate adalah dana pensiun. Nah, kapan Mm-mm. mulai nyiapin dana pensiun? Kalau dana pendidikan nyiapinnya itu ketika mulai akan punya anak, berarti dana pensiun nyiapinnya harusnya ketika mulai bekerja, ketika sudah mulai apa namanya menghasilkan pendapatan gitu. Nah ini saya Mm. sendiri nggak seperti itu sih. Saya baru nyiapin dana pensiun ya beberapa tahun ke belakang gitu kan. Waktu mulai kerja dulu saya hedon, ngabisin kartu kredit gitu kan, ngabisin limit kartu kredit, terus belanja baju segala macem sampai max out kartu kreditnya. Terus akhirnya ya telat nyiapin dana pensiunnya. Tapi alhamdulillahnya Mm. udah disiapin gitu. Nah, kalau tip khususnya ya nyiapin dana pensiun itu ketika sudah mulai bekerja itu harus langsung nyiapin dana pensiun. Karena kalau tadi apa Mbak Kiki sebut data dari HSBC ya. Nah, CSBC datanya Global. HSBC Global gitu kan. Nah, data yang dihimpun dari aduh saya lupa websitenya apa gitu kan. Beneran lupa, saya ada datanya tapi lupa nih ini sumbernya apa gitu. Gak apa-apa, Nah, itu kadang-kadang kita memang melupa. ngeblank gitu tiba-tiba. Nah, orang Indonesia itu baru nyiapin dana pensiun itu umur 41. Sementara usia pensiun kita 55 gitu kan. Kita cuma punya sekitar 15 tahun. Nah, kalau dibandingkan Singapura, Thailand gitu kan, terus kemudian Hong Kong, mereka itu usia pensiunnya 65, 58 di Thailand, Hong Mhm. Kong sama Singapura 65. Tapi mereka Mhm. mulai mikirin tentang dana pensiun dan nyiapin itu umur 30 gitu. Jadi ada 35 tahunan mereka itu menyiapkan dana pensiun, sementara orang Indonesia cuma 15 tahun gitu kan. Terus habis Iya. itu pengennya pada pensiun cepat gitu, terus pada pensiun nyaman gitu kan. Tapi kenyataannya kalau misalkan datanya seperti itu, nah datanya seperti itu ya gimana bisa 15 tahun itu waktu yang sangat singkat gitu untuk investasi untuk dana berkembang. Apalagi kalau mengabdi Mhm. gajian gitu kan. Gitu sih. Jadi sesedini mungkin kalau bisa disiapinnya. Iya. Yang orang tuh suka lupa kan, Mas. Sebenarnya gap nih ya antara waktu dari kita pensiun sampai ya nanti kita berakhir di muka bumi itu, ya kan, di muka bumi ini maksudnya, itu tuh hampir sama dengan gap waktu kita mulai kerja sampai dengan kita pensiun. Exactly, Hitung-hitungannya, exactly. ya kan, bisa jadi itu misalnya kita kerja 30 tahun, ternyata kita hidup setelah pensiunnya 30 tahun. Bayangkan kita harus ngebiayain hidup kita 30 tahun lamanya dengan gaji yang kita punya 30 tahun sebelumnya. Iya kan? Betul, Nah, itu tuh orang betul, yang suka lupa di situ. Jadi sebenarnya nih ya, kita-kita nih kerja sekarang udah 30 tahun berlalu belum lah ya, kita kan masih muda. Nah, yang masih nantinya akan muda. menjadi nah, yang nantinya akan menjadi 30 tahun itu lamanya, itu tuh sebenarnya harus dibagi dua loh, untuk hidup sekarang 30 tahun dan untuk hidup nanti 30 tahun. Jadi Betul. kalau masih ada orang yang nanya umur berapa siapin dana pensiun ketika dia sekarang berumur 40, aku cuman hanya bisa sayangnya waktu ini tidak bisa diputar kembali ya gitu kan Iya, ya. betul, Ya udahlah kita mulai dari sekarang lah, kan kita harus tabah dan sabar dalam mengedukasi. Jadi ya betul. udah kita mulai dari sekarang ya gitu. Jadi ya itu Itu kadang-kadang yang orang kurang
inget sih ya, kurang inget Mm-mm. mungkin ya Mas, bahwa ya panjang loh hidup kita ini gitu. Nah, itu dengan kondisi usia harapan hidup belum sepanjang sekarang dan teknologi kesehatan belum sebaik sekarang loh. Orang mungkin Betul. kerja umur 25, pensiun umur 55, kerja 30 tahun. Mungkin kalau zaman dulu pensiun 55 tahun, ya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kan umur 63 tahun ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, betul. Nah, mungkin orang-orang itu masih berpikir saya mungkin akan meninggal di umur 65 tahun, jadi hanya 10 tahun. Tapi ya itu tadi dibilang, dengan teknologi kesehatan yang semakin bagus gitu kan, terus habis itu usia harapan hidup semakin panjang, pensiun 55, ada yang sampai sekarang hidup sampai umur 100 tahun, 99 tahun, 80 tahun itu nonton drama Korea gitu kan, umur 80 tahun dibilang masih muda di sana gitu kan, orang Asia gitu. Nah kita kan juga orang Asia juga gitu kan. Bener. Siapa tahu Bener. kesehatan kita tuh akan semakin bagus dan usia kita semakin panjang. 55 pensiun, kita hidup sampai 100 tahun, kita 45 tahun loh nggak kerja. Kerjanya cuma 30 tahun, kita pensiunnya 45 tahun. Kan kalau lagu apa sih sekarang atau 100 tahun, 500 tahun 30 lagi, tahun lagi, oh, 30 tahun lagi, nggak usah gitu jangan ya. ngarang, jangan tambah-tambah. Jadi Nah kan Mas, gitu kan, itu tuh ada datanya loh ya kan, ternyata life expectancy kita tuh memang bertambah gitu loh, nambah. umurnya. Ya sayangnya Dan kita nih tidak tukang menghafal hasil riset, tapi kita baca terus kita ingat kan. Jadi kita nggak, aku lupa, emang ada kok risetnya. Sehingga kenapa di ya, luar negeri itu semakin panjang mereka memutuskan dana pensiun itu ditarik umur berapa, bisa ditarik betul. umur berapa, karena itu ngejaga itu kan. Nah, saya itu pernah nonton ini show-nya si Sus Orman, financial planner di Amrik gitu kan. Saya nontonnya itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Nah, 5-6 tahun yang lalu dia bilang gini, 10 tahun yang lalu mungkin kamu bisa ngambil dana pensiunmu ketika kamu pensiun di umur 50 tahun atau 60 tahun. Kalau sekarang aku sarankan kamu pensiun di umur 65 tahun. Itu 5 tahun yang lalu ya di Amerika ya. Kamu pensiun umur 65 tahun. Aku sarankan kamu ngambil dana pensiunnya jangan 65 tahun. Dana pensiun yang kamu sudah siapkan di Roth IRA, terus habis itu di apapun lah ya instrumen di sana. Iya, iya. Kamu ambil ketika kamu sudah 401k. menginjak umur 80 tahun. Dibilang gitu. Jadi Oh. di sana kan ya semakin udah maju banget kan ininya kan teknologinya ya. Jadi Betul. 15 tahun setelah kamu pensiun itu baru kamu pertimbangkan untuk ngambil dana pensiunmu kalau memang sudah siap. Nah, kalau belum, that's your problem dia bilang gitu. That's your problem. Dia kayak Oh, gitu dia gitu. emang ganas sih, dia emang ganas Mas. Tapi ini ya, nyimpang dikit, Suzy Orman itu termasuk salah satu yang bukunya aku baca waktu aku sama kayak Mas Dani kelilit utang kartu kredit. Tapi mohon maaf, saya bukan hedon, saya renov rumah cuman salah ngitung. Jadi Kalau saya hedon, saya ngaku saya hedon. ya jadi ya itulah dia gitu. Jadi emang dia tuh luar biasa sih. Nah, oke, kita geser lagi nih. Jadi cerita si yang paling menggelitik nih kemarin tuh aku ada sempat ngeliat YouTube orang. Judulnya gini Mas, Saving Money Won't Save You. Kita tuh nggak bisa pensiun cuma dengan nabung aja. Ini pun ya Allah ya Robbi ya, susah banget loh ini nge-break ini. Udahlah, kita kalau ngomongin ini sama orang yang boomers, generasi orang tua kita lah ya, mungkin nyampeinnya ya kan harus pelan-pelan kan. Yang mana Betul. mereka lah orang-orang yang saat ini sedang pensiun. Ya kan, Betul. ibuku baru mulai pensiun 2 tahun lalu, tahun kemarin. Terus abis itu ya bapakku akan soon to be pensiun. Nah ini kan nggak usahkan ke umur mereka ya. Ternyata sangat terpatri sekali ke generasi kita, millennials ini, ke generasi si millennials ini, karena apa? Pendidikan literasi keuangannya kan dari orang tuanya. Yang sayangnya ternyata nggak updated. Bukan versi terakhir nih ya kan, bukan versi terakhir. Nah, jadi sekarang kalau buat kaum milenial coba tolonglah Mas, cobalah tolong dicerahkan dulu sedikit. Sebelum aku menjadi nyinyir nomor 2, jadi silahkan Anda nyinyir nomor 1 dulu. Gini, baru kemarin nih Mbak, saya tuh bikin survei kecil-kecilan gitu ya di story gitu. Nggak banyak sih, ya mungkin 1.500-2.000 orang yang yang ikutan gitu. Nah, dari situ 71% bilang kalau mereka itu suka instrumen yang aman dan memberikan return yang pasti. Nah, kalau kayak gitu kan berarti instrumennya tuh instrumen utang kan. Instrumen utang itu yang paling advance-nya sekarang itu kan P2P lending gitu ya. P2P lending. Yang lebih amannya ada obligasi, tapi big part-nya itu pasti tabungan dan deposito. Gitu kan ya. Nah, tabungan dan deposito itu kan memang instrumen investasi disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu pilihan instrumen investasi. Nah,
Tapi instrumen investasi itu mestinya bisa ngalahin inflasi. Sayangnya deposito nih itu yang paling tinggi sekarang, ya bisa sih ada yang ngasih 7% gitu, cuman nggak ada jaminan LPS dan sebagainya. Iya. Bunga bunga acuannya Indonesia itu 3,5%. Iya. Inflasinya Indonesia kemarin baru dirilis itu 3,4 sekian persen. Nah, kalau udah di kayak gitu, orang-orang nih, teman-teman yang suka banget tabungan, suka banget deposito, suka banget karena ngerasa aman dan ngerasa nggak akan kemana-mana duitnya. Coba deh dipikirin lagi, inflasi itu beneran nyata. Yang bilang inflasi itu enggak, inflasi itu kan cuma omongannya financial planner biar gue itu mau Biar laku jualannya. sewa jasanya, terus habis itu biar bisa sewa jasanya, biar mau beli produknya dan sebagainya gitu kan. Kalau ada yang masih mikir kayak gitu, coba dilihat minyak goreng itu naiknya berapa gitu kan. Iya loh, Tahun lalu eksponensial aja, loh. Minyak goreng itu eksponensial betul, loh. makanya minyak goreng itu berapa, terus habis itu sekarang bulan Mei, Juni besok bayar sekolah anak itu naiknya berapa gitu. Itu dipikirin aja. Kenaikan harga itu, ya itu namanya inflasi, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih ngeyel, masih seneng banget naruh duit di tabungan, ya silahkan. Tapi ya duit di tabungan itu, kalau misalkan di kemarin nyiapin buat dana pendidikan anak dan sebagainya, ternyata kemakan kurang karena beli minyak goreng kurang langka di mana-mana, harus beli yang 40.000. Sekarang harganya 20.000. Duit pendidikan anak pasti kurang loh. Nah, makanya itu tabungan itu nggak akan menyelamatkan kita dari kenaikan harga. Kenaikan harga yang minyak goreng aja nggak bisa gitu kan. Apalagi kenaikan harga biaya hidup kita, inflasi, untuk nanti 30 tahun lagi kita pensiun. Cie, saya masih 30 lagi pensiun kan. Baik, gitu, teman-teman. baik. Jadi benar Iya. gitu loh. Iya benar, inflasi dan gini aja deh ya, inflasi dulu deh Mas. Inflasi aja, aku bikin webinar, biasanya itu yang hadir itu anak cimit-cimit ya. Biasanya itu entah kenapa nih kampus keuangan keluarga itu ternyata yang milenialsnya ya 60%, 40%-nya itu Gen Z. Yang mana inflasi itu menurut sebagian dari mereka tuh masih artinya itu turunnya nilai mata uang karena nilai tukar terhadap US dollar. Gak ada, bukan gitu cara kerjanya, bukan. It has nothing to do dengan US dollar. Kita nggak makan dengan US dollar, kecuali kita makan pakai barang-barang teknologi. Iya, ya memang sebagian besar benar, iya ada kaitannya. Tapi kan nggak berkaitan langsung dengan kita. Inflasi, ya udah nggak usah kita urusin yang jauh-jauh. Lihat aja harga apa, mohon maaf Bapak Dani, yang di Indonesia yang naik kemarin bensin yang mana yang terakhir naik? Pertalite, Pertamax, yang mana tuh? Naik. Yang naik terakhir. Ya, saya nggak ngikutin. Hilang. Soalnya kalau saya beli aja gitu. Nah, kan ya duitnya cukup gitu. Jadi saya nggak ngikutin yang Mas naik agak gitu putus-putus nih. Akukah yang putus-putus? Iya, aduh. Kayaknya Iya, di nah sayanya deh. dari situ aja dulu tuh kita maunya kalau mau belajar ngitung, Mas putus-putus, tunggu dulu sebentar. Bentar, Mbak. Mbak. Sudah kembali Ini dengan benar. Ada ponakanku lagi lari-lari di sini, terus nggak tahu suaranya bocor nggak? Nggak apa-apa lah, bocor juga nggak apa-apa. Kencengan suara kita kok. Kencengan suara kita. Oke. Nah, jadi kan si inflasi tadi kan yang naik Pertamax kan katanya. Nah, bayangkan itu aja dulu deh pikirin. Nggak usah udah taruhlah minyak goreng belakangan ya. Ini tuh semua sistem distribusi akan mengalami kenaikan kalau udah yang naik itu apa coba? Yang naik itu udah bahan bakar. Nah, udah marhaban nih inflasi. Jadi jangan masih apa ya istilahnya kayak membohongi diri nggak ada inflasi. Itu udah salah ya kan, satu. Terus yang kedua tadi, kita nggak pernah ngucapin kalau nabung aja tuh nggak baik. Bukan, nabung aja buat dana pensiun yang nggak baik. Lah ya kalau nabung aja buat keperluan makan lu besok dan setahun lagi silahkan aja. Ini urusan dana pensiun. Jadi maksudnya terakhir itu Mas, ada yang bilang gini, nggak semua orang perlu investasi dengan instrumen yang resikonya tinggi. Yang bilang semua orang siapa, ya kan? Karena mungkin yang dia baca selalunya begitu gitu kan. Yang bilang semua orang buat semua orang. Iya enggak, ini cuma buat dana pensiun doang dan tujuan-tujuan keuangan yang jangkanya panjang. Gak ada yang nyalahin kok. Merasa tersudutkan karena aku sempat baca tuh surveinya Mas Dani yang kayaknya ada yang merasa tersudutkan dengan
kenapa nih lu masih mau play safe aja gitu padahal tujuannya masih jangka panjang kan nggak apa-apa kalau gue mau play safe aja emang kenapa ya nggak apa-apa juga yang nggak pensiun juga bukan kita sih ya kan gitu Iya, kan. betul. Aduh nyinyir banget ya sumpah. Tapi betul kok. Orang menurut saya itu banyak yang perlu ditampar dengan kenyataan bahwasanya memang untuk jangka panjang dana pensiun yang ditempatkan di tabungan itu nggak akan kemana-mana, nggak akan ngapa-ngapain gitu. Dan banyak yang merasa sudah tenang karena di kantornya itu sudah ada dana pensiun yang disisihkan sama kantor, sama BPJS Ketenagakerjaan. Banyak sudah nyaman dengan itu gitu. Padahal faktanya mereka belum pernah ngitung nih kebutuhan pensiunnya mereka berapa, terus kemudian yang disiapkan sama kantor dan dari BPJS Ketenagakerjaan itu hasilnya berapa gitu. Iya. Ternyata kalau misalkan saya ngitung-ngitung dengan data saya sendiri gitu kan, kebutuhan hidup saya berapa, yang disiapkan dari kantor berapa, terus kemudian BPJS Ketenagakerjaan perkembangannya bagaimana, itu kurang lebih cuma 25%, 25-30% gitu loh. Jadi masih ada sekitar 70% yang saya perlukan untuk dana pensiun saya. Nah, itu saya yang hitung. Saya nggak ngerti kalau teman-teman yang nggak ngitung terus maunya aman-aman aja gitu. How dare you to read your own future gitu kan. Kalau misalkan mereka ngeyel gitu kan kayak yang Mbak Kiki adepin gitu. Ya saya sih ya terserah aja. Yang seperti saya upload barusan di Reels yang pas sebelum kita live gitu kan. You just have to be sure that there is someone that will always cares, but not me. But not me. Kejam kali orang ini. Aduh. Ya tapi iya maksudnya gimana kan kita nggak bisa juga peduli sama semua orang kita juga terseok-seok kok ngumpulin dana pensiun. Jangan dipikir ya kami berdua yang duduk di sini itu udah aman dari segala ujian itu enggak. Kita hanya tahu bahwa kita akan diuji dengan dana pensiun oleh maka dari itulah sekarang kita share ya kan gitu. Teman-teman yang hadir di sini boleh nanya ya Mas? Boleh silakan teman-teman. Boleh silakan ya di kolom komen. Gimana? Sebelum tadi itu bahan bakar yang naik, sebenarnya ada satu lagi yang langsung kena tuh ke teman-teman gitu kan. PPN itu naik dari 10% ke 11% gitu, udah naik 1% gitu kan. Itu aja udah nambahin harga barang gitu loh. Udah langsung kerasa gitu kan. Terus ditambah lagi BBM naik gitu kan. Terus habis itu ditambah lagi dengan minyak goreng segala macam. Jangan nyalahin pemerintah ya, karena yang ngurusin duit kita itu ya kita sendiri gitu. Walaupun memang adalah sedikit kekesalan itu ya, kok ya naik lagi, tapi what you can do, apa yang paling bisa kita bikin, nggak ada kan, komplain setengah mati juga, lu siapa sebiji manusia kagak didengar. Ya udah, mari aja udah kita urus sendiri, karena 1% itu kalau cuma ngitungnya dari misalnya apa, beli pulsa kena kasih Mas, kalau dulu di Malaysia aku nggak kena, PPN beli pulsa nggak kena. Anggaplah dia kena ya, kena kan? Anggaplah dia kena PPN 1% itu beli pulsa. Kalau ya dilihatnya cuma 1% terhadap 15.000, 1% terhadap 100.000 ya nggak ngaruh, ya kan? Tapi kalikan 1% terhadap pulsa lu bulan ini dan 12 bulan ke depan, dan semua belanjaan seluruh kita kita. dan semua belanjaan kita lainnya gitu. Itu matters loh 1% orang. Buktinya kenapa? Itu jadi matters karena kalau misalnya kita terjun ya ke dalam investasi nyari 1% aja nggak mudah loh. Susah, bener. Iya kan? Guaranteed 1% itu susah. Iya, guaranteed ya. Kita kalau ngomong guaranteed, karena kan kalau PPN tadi udah guaranteed ya, uang kita dipotong 1%. Lah kayak mana? Loh kayak mana? Udah keluar medannya kan? Ya kayak mana? Kalau misalnya kita nggak berusaha dengan lebih keras ya buat dana pensiun. Betul. Meskipun kalau pakai data-data dari data-data dari World Bank dan lain-lain, inflasi kita tuh yang diakui tuh sekitar 3,5%-an gitu kan ya per tahun. Iya setahun, 30 tahun lagi, selama 30 tahun ke depan, marilah kita berhitung teman-teman gitu. Kayak udah pasrah gitu ya, terserah deh gitu.